Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada materi PAI ya. Nah, alhamdulillah kalian semua sudah siap. Bagi yang belum, otomatis saja masuk ya, langsung bergabung. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita di kelas 6 itu akan membahas tentang tentang materi mengenai ini. Nah, ya. Tentang iman kepada kodo dan kodar. Gitu ya. Oh. Nah, kalian bisa melihat semua layar yang Bapak tampilkan itu apa? Bisa ya? Bisa. Baik. Di kelas 6 ini kita akan belajar tentang kodo dan kodar, yaitu sebagai wujud dari ketentuan dari Allah, sebagai ketentuan dari Allah dan menunjukkan sikap menerima terhadap ketentuan tersebut. Gitu ya. Nah, ini yang suka coret-coret layar, kalau bisa jangan iseng, karena nanti Bapak keluarkan langsung dari grup. Oke? Mohon maaf, Bapak ambil ketegasan, karena itu sangat mengganggu buat kita semua. Jelas ya? Baik. Nah, ketika kita belajar, mempelajari materi tentang kodo dan kodar, itu ada irisannya, ada materi-materi yang lebih spesifik lagi, yaitu tentang meyakini kodo dan kodar sebagai ketentuan dari Allah. 2, menunjukkan sikap menerima terhadap ketentuan Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan cara bersabar dan berusaha. Kemudian di materi syariahnya kita membahas tentang masalah haji, umroh, dan kurban. Kemudian untuk sirohnya kita mempelajari tentang Fathu Mekah. Yang ketiga tentang bahasa Arab, yaitu menulis dan membaca. Lebih demikian. Siap? Jelas ya? Nah, baik. Anak-anakku sekalian, nah tentang masalah kodo dan kodar. Bapak mau nanya kepada kalian semua, apakah kalian semua meyakini terhadap kodo dan kodar? Meyakini. Alhamdulillah ya. Kenapa Bapak bertanya seperti itu? Karena tidak sedikit di antara kita yang beriman kepada Allah, tidak sedikit di antara kita yang meyakini kepada Nabi Muhammad, kitab dan utusannya, namun mereka tidak meyakini kepada kodo dan kodar. Salah satu bentuk orang yang tidak menerima dan meyakini terhadap kodo dan kodar, yaitu ketika dia tidak menerima dengan ketentuan yang Allah berikan, dia tidak menerima fakta yang ada pada hari ini. Wujudnya, efeknya adalah dia menjadi frustasi, menjadi stres gitu. Coba kalau misalkan itu semua kita kembalikan kepada Allah, dan kita yakini bahwa ketika Allah memberikan satu permasalahan terhadap diri kita, maka Allah pun akan memberikan solusi terhadap diri kita. Kita sabar. Sabar itu bukan diam, tapi mencari solusi. Gitu ya. Nah, maka ketika kalian sekolah di SD, selalu guru memberikan sebuah tugas, pertanyaan. Kalian itu mencari solusi. Nah, mencari solusi itu bagian dari kesabaran kalian. Jadi kalau misalkan hari ini kalian dikasih tugas, kemudian marah-marah, ngapain sih dikasih tugas, berarti dia sedang tidak menerima takdir dari Allah. Ini sebagai satu bahasa latihan. Jadi kalau nanti kalian dikasih tugas oleh guru, laksanakan, itu wujud dari kesabaran kalian. Ketika kalian menikmati, itu menunjukkan sikap keikhlasan kalian. Dan dari kesabaran dan keikhlasan kalian, maka Allah akan memberikan ganjaran terhadap kalian dari apa yang telah kalian lakukan. Nah, makanya kalau misalkan ada anak yang tidak mengerjakan tugas, kan tidak dikasih nilai ya. Kenapa tidak dikasih nilai? Ya Allah pun tidak akan memberikan ganjaran terhadap kalian. Begitu. Nah, maka dengan demikian, kita harus menjalani kehidupan ini dengan seoptimis mungkin dan meyakini bahwa semua ketentuan yang terjadi dalam diri kita semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai bahasa motivasi buat kalian semua. Siap ya? Nah, mulai hari ini kalau misalkan kalian dikasih tugas, langsung siap, laksanakan, kerjakan. Lupa ngantuk, tidur dulu bentar, udah gitu bangun lagi, jangan tidur selamanya. Atau kalau tidur selamanya nanti disolatin, begitu ya? Oke, anak-anak sekalian. Nah, maka kita hidup penuh dengan antusias,
hidup dengan penuh gairah, hidup dengan penuh semangat, hidup dengan penuh optimis, itu semua sebagai wujud dari ikhtiar kita ketika bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oke? Nah, kemudian apa sih perbedaan qada dan qadar? Sebelumnya lah Bapak mau tanya dulu nih. Qada dan qadar itu termasuk rukun iman atau rukun Islam? Rukun iman. Rukun Iman. iman. Rukun iman itu ada berapa? 6. Ada 6. Yang pertama, rukun iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Malaikat. Yang ketiga, iman kepada Allah. Kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada Hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Luar biasa. Kalian semua bisa menjawabnya dengan baik. Oke. Yang disebut dengan qada dan qadar itu kan, qada itu sesuatu yang telah ditentukan, sedangkan qadar itu yang akan terjadi, kurang lebih seperti itu. Seperti apa ya? Seperti Ahmad dilahirkan sebagai laki-laki, itu wujud dari qada atau qadar? Qada. Qada. Dari Lauhul Mahfuznya pun Ahmad sudah dinyatakan sebagai sosok laki-laki yang jantan dan tangguh. Jadi kalau misalkan, ini contoh aja nih, ya Ahmad ya, nggak apa-apa ya, Bapak kasih contoh ya Ahmad ya, Bapak pinjam nama Ahmad ya. Nah, kalau misalkan Ahmad ini seorang laki-laki, lantas Ahmad berpikir, aku mah ingin jadi perempuan. Ini termasuk apa nih? Tidak menerima terhadap qada yang telah Allah tetapkan. Betul tidak? Ya, jadi pada hari ini Ahmad berawakkan laki-laki, bermodelkan laki-laki. Itu kenapa? Karena Ahmad sedang bersyukur kepada Allah yang telah menetapkan dirinya sebagai sosok laki-laki yang tangguh. Begitu, man. Gitu ya? Oke. Nah, terus makanya kalau begitu Ahmad harus hati-hati ya, dari cara berpakaian, dari cara bersuku, dari cara berpakaian, dari cara berbicara, semuanya harus berdasarkan kodrat sebagai sosok laki-laki. Kenapa? Karena kita ini meyakini bahwa kodoknya kita ini adalah sebagai seorang laki-laki. Begitulah, Ahmad. Itu kan? Nah, makanya kan sekarang suka rame itu ya, kalau misalkan di TV kan ada yang banci-bancian kayak gitu. Ngetren kan hari ini. Ya. Ya, kenapa menjadi trendy? Ya, karena seolah-olah menjadi salah satu thank you. Nah, ketika kalian meyakini, kalau ada orang yang banci-bancian kayak gitu, itu sama artinya dia itu tidak menerima terhadap kodoknya Allah. Begitu. Kamu nyalahin, mah kenapa aku dilahirkan? Aku kan gak mau dilahirkan. Gitu. Nah itu kata-kata yang sering nyampe ke saya, itu ada anak macam tuh, ya gak boleh itu. Kita syukuri. Kenapa? Karena banyak di antara rusul yang hari ini belum Allah takdirkan untuk turun ke dunia ini. Gitu ya, maka syukuri apa yang ada. Siap ya? Nah, contoh lagi Fathia. Fathia itu kan perempuan. Betul kan? Fathia itu perempuan, tapi Fathia ingin jadi laki-laki. Gitu kan? Itu sama artinya Fathia tidak menerima terhadap kodonya Allah. Begitu kan? Nah, kenapa Fathia menggunakan kerudung? Kenapa Fathia menggunakan kerudung? Karena Fathia sedang bersyukur karena Allah telah menjadikan Fathia sebagai wanita. Jadi akhirnya Fathia menggunakan kerudung. Begitu kan? Iya. Elsa juga sama kan? Elsa ingin jadi apa? Ingin jadi Batman, kan gak mungkin Elsa jadi Batman. Inginnya apa? Elsa ingin menjadi woman, superwoman.
Apa itu superwoman? Gitu kan, wanita yang tangguh. Bisa. Dan kalau menjadi seorang wanita yang tangguh, tidak mesti harus menjadi berubah kelamin menjadi laki-laki dulu kan? Begitu. Kata Elsa, saya akan melakukan yang terbaik dan menunjukkan saya yang terbaik. Itu bentuk kesabaran. Dengan tidak merubah kodrat yang telah Allah berikan kepada diri Elsa. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Mikail, Atifah, Haidar, Akmal, Salman, semuanya juga sama. Gitu ya. Nah, tapi kan tidak sedikit ya di antara kita yang tidak menerima terhadap ketentuan dari Allah. Banyak. Banyak. Akhirnya apa? Menjadi frustasi. Apa frustasi itu? Frustasi. Udah frustasi gimana? Kan jadi gila akhirnya. Nah, makanya di luar negeri banyak di antara anak-anak muda yang sudah sakit jiwa dikarenakan apa? Karena terbatasnya pikiran dia ketika dia menyelami dan ingin memahami siapa dirinya dan harus bagaimana ke depannya. Nah, begitu. Nah, sekarang kamu hafalin Quran. Kenapa saya menghafal Al-Quran? Karena saya bersyukur karena Allah telah menciptakan mulut yang berfungsi dengan baik sehingga saya ingin isi dengan membaca-baca kalamullah. Al-Quran begitu. Nah, setiap yang kita lakukan itu akan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah. Paham semua? Nah, itu yang disebut dengan kodok, ketentuan yang dulu yang sudah ditentangkan dan telah dicatatkan oleh Allah ketika di Lauhul Mahfuz. Kalau qadar itu yang seperti apa? Qadar itu sesuatu yang akan terjadi dan pasti kita lalui. Contoh, tadi itu kan hasil dari usaha. Contoh macam nih, Salman itu pintar. Kenapa Salman pintar? Karena belajar. Itu karena Salman belajar. Dan ketika Salman itu belajar dan menjadi pintar, pintarnya itu menjadi takdir bagi Salman. Akmal gak mau mandi, contoh. Kan jadi badannya apa, Mal? Kalau kamu gak mau mandi, jadinya gimana badan kamu, Mal? Bau ya? Bau. Nah, baunya itu menjadi takdir karena kamu nggak mau mandi, gitu. Jadi itu Jamur, Pak, jamur. Oh, jamuran, nah gitu. Das di sini, Haidar. Wajah aku ganteng, bro. Itu takdir atau kodo? Kodo atau kodar itu? Kodo atau takdir itu? Wajah ganteng. Mikail, Arazena, wajah ganteng itu takdir atau kodo itu? Kodok. Kodo. Kalau takdir itu kan bisa diamplas tuh. Siapa yang wajahnya mau diamplas? Digosokkan pakai amplas biar jadi ganteng. Kan nggak ada yang kayak gitu. Bener kan? Nah, semua ini semua sudah tergambarkan, sudah terisyaratkan dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari masa dulu. Dan hari ini kita harus menjaganya supaya menjadi amal soleh. Contoh, kalian sekolah di Ibnu ini kodo atau kodar? Kodar. Kodar, bisa aja kalian sekolah di yang tempat yang lain. Betul tidak? Iya. Ternyata ditakdirkan Cheryl itu pindah ke Afrika Utara. Haidar. Itu menjadi apa? Kodar kan? Takdir. Gitu kan? Nah, jadi yang namanya hidup ini tidak akan lepas dari kodo dan kodar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa yu'minu bil qadri. Ada juga orang dan kata Allah tuh
orang-orang itu harus beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, dan juga kepada hari akhir, juga beriman kepada qada dan qadar. Kenapa ada kata juga? Karena ternyata tidak sedikit di antara kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab rasul dan hari kiamat, tapi dia tidak beriman kepada qada dan qadar. Faktanya yang mana? Nih, ketika kasus COVID-19. COVID yang 19 ini kan banyak orang-orang yang langsung membeli masker, betul kan? Langsung takut. Takut kan? Takut. Saya takut dengan apa ya? Dengan virus. Gitu. Padahal yang harus kita takutkan bukan virusnya. Tapi apa yang akan kita bawa kalau ternyata Allah takdirkan kita mati. Sedangkan Bapak tahu bahwa ternyata kematian karena COVID-19 itu kecil dan kalah kalau dibandingkan dengan TBC. Udah jelas-jelas di rokok itu ada tulisan rokok membunuhmu. Tapi tetap dirokok. Betul nggak? Iya, tapi kalau yang namanya COVID, tahu kayak gimana bentuknya. Betul kan? Nah, itu. Horor. Ya akhirnya kan Pak Yahya juga dan guru-guru yang lain terpaksa menggunakan masker. Betul kan? Iya, padahal yang menjadikan Bapak Yahya mati itu apakah COVID belum tentu kan? Bisa aja karena sakit, bisa aja karena apa, bisa aja karena apa. Kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir. Nah, yang harus kita siapkan sebagai wujud kita beriman kepada qada dan qadar itu adalah dengan mempersiapkan amal yang akan kita bawa. Begitu. Ya kan? Iya. Maka kalian harus bisa menjaga diri kalian. Sebagai apa? Wujud kesabaran dan ikhtiar kita, kehati-hatian kita. Kalian belajar di rumah sebagai wujud dari bersabarnya terhadap ketentuan Allah. Kenapa kalian di rumah? Karena saya bersabar atas ketentuan Allah. Bukan karena takut. Dan saya ikhlas menjalani ini semua. Betul kan? Iya. Nah, maka di sini kita semua anak-anakku sekalian untuk menjalani aktivitas kehidupan ini harus penuh dengan rasa yakin terhadap ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Siap ya? Nah, anak-anakku sekalian, nih Bapak munculkan lagi share screen-nya. Nah, cari informasi selengkap mungkin tentang dengan cara bertanya kepada orang tua guru ngaji tentang pengertian qada dan qadar. Nah, ini LKS kan belum ada ya. Nanti akan dikirim atau nanti kalian akan ambil. Tapi yang harus kalian pastikan adalah kalian coba tanyakan kepada orang tua apa itu qada dan apa itu qadar. Menurut pendapat orang tua, kemudian mendapat guru ngaji. Kalau ada yang suka ngaji, tanya ke Pak Ustadz, qada itu apa, qadar itu apa. Nah, setelah itu kalian simpulkan. Siap ya? Setelah itu kalian simpulkan. Gitu. Nah, nanti Bapak akan nge-share link kepada kalian tentang qada dan qadar. Nanti sama kalian ditonton, jangan kayak dulu Bapak nge-share link, udah tahu apa yang ditontonnya. Ah, cuma ini. Padahal itu kan materi, betul nggak? Siap ya? Mungkin saja yang Bapak share itu adalah pelajaran, jadi harus kalian tonton. Paham ya? Nah, begitu. Baik, untuk pertemuan ini ya singkat aja dulu. Ada yang mau bertanya nggak ke Bapak? Silakan. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, bertanya aja ke Bapak. Silakan. Gimana? Pak Yahya. Ya, bentar. Aku hadir. Bentar. Belum ngomong. Ahmad, Pak Ahmad.
ulang lagi aja. Ini Wabi dihapus. Orang kiriman Bu Yani, kayaknya dihapus. Ya. Iya, oke. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan aja, ada yang mau bertanya? Silakan aja, mau bertanya? Enggak Pak Yahya. Ini pertanyaan siapa? Kenapa? Kepencet. Pertanyaan. Oke, silakan. Oke, silakan. Enggak ada. Enggak ada. Oke. Kalau gitu Bapak yang mau bertanya, boleh? Boleh. Baik, silakan. Bapak akan bertanya dan tolong dijawab sama kalian. Pertanyaannya sederhana kok. Pertanyaan sederhana. Kita beragama Islam itu kodok atau kodar? Kodar. 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 Coba Ahmad bagaimana Ahmad? Kodok. Oh, baik. Mikael. Apa? Kodar ya? Kodok. Kodok. Fakira? Kodar. Radit? Helsinki. Dibuka aja, moodnya dibuka aja. Moodnya semuanya dibuka. Baik. Kodok. Kodok. Salman? Kodok. Kodok. Akmal? Kodok sama. Kodok. Baik. Acungkan tangan yang menjawab bahwa kita masuk Islam itu sudah menjadi adalah takdir kita. Tuh. Kan tadi ada kodok. Kodok ya. Baik. Yang menjawab bahwa Islam menjadi agama kita adalah salah satu bentuk kekodokan kita ya. Karena Allah sudah takdir. Makanya orang yang Allah sudah menetapkan kita beragama Islam. Makanya orang yang baru lahir itu kan tidak usah bersyahadat lagi kan? Kenapa? Karena Allah takdirkan kita semua dalam keadaan suci. Nah, ketika kita istiqomah dengan keislaman kita, itu menjadi takdir kita. Tapi kan ada orang yang dilahirkan secara Islam, tapi ketika dewasanya dia beragama Kristen, ada kan? Ada. Banyak. Nah itu, jadi Banyak ternyata kali. Allah menjadikan kekodokan kepada kita beragama Islam. Dan keistiqomahan kita dalam Islam itu menjadi takdir kita. Kenapa kamu sholat? Karena ditakdirkan saya ingin menjadi orang yang beragama Islam. Boleh. Begitu ya Cheryl ya, awal jangan tidur, itu enak bantalnya empuk. Gitu. Nah, terus kita kenyang, makan nih, bentar lagi kita makan. Kita makan kenyang, itu kodo atau kodar ya? Kodar. Kodar. Karena itu wujud dari hasil usaha kita, betul ya? Betul kali. Nah sekarang gini, kita menjadi hafiz Quran. Menjadi hafiz Quran itu kategorinya kodo atau kodar? Kodar. Kodar. Karena kita berusaha untuk menjadi hafiz Quran. Iya, luar biasa sekali. Kalian udah pada pintar ini ternyata. Yaki, Baik. kenapa tidur terus Yaki? Baik, mana Zaki Buhairil?
belum tampak, ya. Oh ini Zaki berbeda, luar biasa. Nah Zaki berbeda itu takdir atau kodo? Kodo. Takdir. Kenapa? Karena dia itu nama aslinya kan Zaki Buhairil, bukan Zaki berbeda. Begitu. Benar nggak? Itu bercanda aja. Gitu ya. Jadi yang disebut dengan kodo adalah ketentuan yang telah Allah berikan. Apa aja sih yang menjadi kodo kita? Satu, hidup dan matinya kita. Yang kedua, rezeki kita. Yang ketiga, jodoh kita. Gitu. Ahmad mau nikah sama siapa? Jangan aja. Iya kan? Aja. Hidup dan mati kita, saya. Ahmad mau menikah sama siapa? Siapa? Saya mau menikah. Sama manusia. Ya dia sama yang lain. Nugelis. Anu gelis nikah jeung Ahmad itu takdir. Betul kan? Nah, begitu ya. Ya benar nih, waktunya udah mau habis. Baik anak-anakku sekalian, kalian boleh membuka Google, boleh. Kemudian tulis, tapi jangan panjang-panjang ya. Definisi kodo dan kodar, kalian tulis, kemudian fotokan kirim ke Bapak. Oke? Siap ya? Fotokan, kirim ke Bapak. Ada waktu 15 menit untuk mengerjakan oleh kalian semua. Siap? Yaudah. Siap. Setelah kalian mengirim ke Bapak, kalian boleh makan siang, istirahat, kemudian sholat. Nanti setelah sholat, biasa voice note ke Bapak. Pak, Ahmad sudah sholat duhur. Pak, Brima sudah sholat duhur. Gitu. Itu Jaki jangan mukul. Jaki nggak boleh kayak gitu. Gitu ya. Nah, kalau yang sedang nggak sholat, bilang aja, Pak, aku sedang tidak sholat, selesai. Oke? Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Tugas dari Bapak adalah tulis definisi kodo dan kodar. Boleh dilihat dari buku ataupun boleh searching dimanapun. Ditulis tangan ya, jangan panjang-panjang, yang singkat saja. Oke? Jelas ya? Ya udah, sampai jumpa ya. Nanti di laporan salat. Yuk, assalamualaikum. Dikerjakan tugasnya. Silakan untuk live. Yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum.